dasar, karena pelayanan dasar itu merupakan layanan yang paling banyak diakses dan itu merupakan kebutuhan mendasar setiap warga negara. Penyelenggara layanan, dalam ini pemerintah, ada penerima layanan warga, nah di tengah-tengah ini ada pengawas. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali bisa menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu pemilihan maupun informasi lainnya yang tentunya penting dan menarik untuk kita ikuti bersama. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu tentunya tidak sendirian. Ada penyelenggara pemilu yang lainnya, diantaranya ada Badan Pengawas Pemilu, ada DKPP yang sebagai penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain ada juga lembaga lain yang mensupport tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada. Dan di studio podcast KPU Jateng kali ini sudah hadir salah satu pimpinan lembaga yang ikut mensupport tahapan yang dilaksanakan oleh KPU. Dan langsung saja kita temui beliau. Beliau adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah, Ibu Siti Farida. Ibu, selamat datang di podcast KPU Jateng. Selamat datang, terima kasih Kamu KPU yang terima Jawa kasih. Tengah yang semakin keren. Terima kasih sekali. Ini nggak lepas dari supportnya Ombudsman tentunya. Ya, Untuk karena kita semua sayang dengan KPU. luar biasa. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di podcast KPU Jateng. Kita akan sharing dengan teman pemilih. Mungkin ada informasi-informasi yang teman pemilih perlukan, akan mendapat insight dari Ibu nanti setelah ada obrolan dari kita ini, Ibu. Ayo kita diskusikan ya bahwa pemilu tidak hanya selesai setelah Betul. coblosan, tapi panjang keberlanjutannya. Betul sekali, dan tentunya dengan semangat Ibu yang semakin membara, kayaknya ini semakin sehat, semakin semangatnya Ombudsman. Amin, kita harus sehat karena sehat itu kuncinya bahagia. Nah, ini kuncinya bahagia. Ibu, kalau di Ombudsman saat ini sedang ramai apa ini, Ramai Ibu? ya, apa ya. Jadi kalau di Ombudsman itu biasanya memang kita kadang-kadang ada season musim-musim tertentu. Jadi Ya. kita kan tentunya memang sangat terkait dengan pelayanan dasar, karena pelayanan dasar itu merupakan layanan yang paling banyak diakses dan itu merupakan kebutuhan mendasar setiap warga negara. Jadi tidak ada istilahnya long term juga, timeless. Jadi siapapun orangnya, kapanpun itu pasti membutuhkan layanan tersebut. Misalnya layanan kesehatan. Ini memang cukup cukup dinamis, dan kemudian juga ini ada kebijakan nasional yang cukup signifikan pengaruhnya, yaitu adanya penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran atau dulu kita kenal BPJS PBI. Jadi dulu kan ada banyak orang tuh yang termasuk kriteria yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini banyak pengaruhnya di Banyak, masyarakat, Ibu. iya. Nah, kemudian karena adanya katakanlah pemadanan data, kemudian juga verifikasi validasi, itu ada sekian juta yang memang menurut pemerintah sudah dianggap mampu, sehingga kemudian dinonaktifkan bantuannya. Nah, itu yang kesehatan. Nah, kemudian yang berikutnya tentu kita semuanya ya baru saja sama-sama melihat ada tahun ajaran baru. Ya. Ya, ini memang yang kemarin cukup ramai, yang kalau dulu penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Nah, tahun 2025 ini ada SPMB, sistem penerimaan murid baru, hampir sama, tapi memang ada beberapa hal-hal yang sedikit berbeda. Nah, pendidikan ini cukup banyak juga menjadi salah satu katakanlah pelayanan yang dilaporkan ke Ombudsman. Tapi kita memahaminya ya karena tadi bahwa layanan ini memang sangat banyak yang menggunakan, sehingga dalam hal ini wajar kalau kemudian juga ada banyak laporan. Untuk tahun 2025 di session Ya. penerimaan murid baru ini Iya.
cukup banyak. Nilainya, angkanya? Angkanya kalau kemarin sudah angkanya menembus 40 lebih ya. Jadi kalau dari segi persentase mungkin di atas 15%. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Ibu? Sebetulnya relatif sama juga. Jadi pendidikan itu memang istilahnya sering disebutkan termasuk top 3 ya, 3 substansi yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Selain dari kesehatan? Kesehatan, infrastruktur. Infrastruktur, iya, jadi kan ya. Masyarakat juga kan membutuhkan banyak support, apakah itu jalan, kemudian juga mungkin kemarin masalah banjir dan seterusnya, itu kan termasuk yang dalam hal itu termasuk kebutuhan dasar juga. Jadi semua orang memerlukan pelayanan infrastruktur yang baik. Mungkin bisa di-spill, Bu, rasanya gimana sih, Bu, sebagai sebuah lembaga di Jawa Tengah yang sangat dinamis, sangat banyak dinamikanya begini, Ombudsman sebagai tujuan untuk curhatnya masyarakat, rasanya gimana sih, Bu? Sebenarnya ini ya ada kaitannya juga dengan proses pemilu. Jadi yang namanya pemilu itu kan dulu semua orang diharapkan menggunakan haknya. Betul. Harus memilih. Kenapa? Karena kan satu suara itu juga sangat berharga. Ya. Suatu suara itu kan menjadi hasil pemilu. Nah, hasil pemilu inilah yang kemudian juga nanti akan sangat berpengaruh bagaimana kebijakan-kebijakan nasional, termasuk para pemimpinnya, atau kalau di kepala daerah misalnya akan sangat terasa bahwa seorang bupati, wali kota, gubernur itu kan pasti ketika kampanye itu kan menyampaikan visi misi. Yeah. Nah, visi misi inilah yang kemudian dalam tanda petik sekarang itu diharapkan untuk diwujudkan masyarakat. Jadi kalau kemarin masyarakat sudah menggunakan haknya, ya mestinya juga masyarakat sekarang mendapatkan pelayanan sesuai dengan hal yang kemudian diharapkan. Karena misalnya memilih kepala daerah A, itu kan harapannya agar visi misi dari kepala daerah itu juga terwujud. Iya, misalnya betul. kan hampir semua kepala daerah ketika berkampanye itu kan dalam tanda petik menjanjikan lah pelayanan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang berkualitas, kemudian juga infrastruktur, investasi dan lain-lain. Nah, inilah saatnya kemudian masyarakat juga menggunakan partisipasinya dengan cara apa? Kalau pada saat cara pemilu dengan cara mencoblos, maka sekarang juga penting bagi masyarakat untuk, kalau dalam bahasa kami ada tiga kata ya. Jadi mengawasi, kemudian kalau udah diawasi ada yang kurang sesuai, ditegur. Ditegur kok kemudian masih terus aja, ya laporkan. Nah, lapor itu memang boleh antara lain ke ombudsman. Ada ini ya, Bu, ada wadah, ada kesempatan untuk masyarakat. Iya, betul. Dan memang kalau tadi kan sekarang kan kita bicaranya pelayanan publik. Jadi kepala daerah atau pemerintah itu kan setelah terbentuk melalui pemilu itu tugasnya adalah kemudian melayani masyarakat melalui pelayanan publik. Nah, salah satu konstruksi pelayanan publik memang adalah dalam hal masyarakat katakanlah tidak menerima layanan sebagaimana mestinya, atau ketika penyelenggara pelayanan ketika melayani itu kurang sesuai, atau kalau dalam bahasa publik ada maladministrasi, maka memang harus dilaporkan. Nah, lapornya termasuk ke ombudsman sebagai sebagai pengawas. Jadi kan tadi ada penyelenggara layanan, dan ini pemerintah, ada penerima layanan warga. Nah, di tengah-tengah ini ada pengawas yang dia melakukan pengawasan berupa pencegahan, misalnya tadi mencoba mencegah jangan sampai ada maladministrasi, tapi kalau di sisi lain juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melaporkan. Barangkali ada hal-hal yang luput, tidak bahasanya Jawa itu mungkin merucut ya, jadi sudah dicegah, sudah sedemikian rupa, sudah diawasi oleh ombudsman, tapi yang namanya juga sektornya sangat banyak, maka sangat mungkin tetap terjadi hal-hal yang kurang sesuai, atau kami sebutkan hal-hal yang merupakan tindak atau perilaku maladministrasi. Nah, ini kita juga memberikan edukasi, kesadaran kepada pemilih supaya menggunakan hak pilihnya dengan bijak untuk memilih pemimpin-pemimpin kita melalui pemilu dan pilkada tentunya. Betul, ya, Ibu. Betul. Ibu, kalau dari tahapan pemilu maupun pilkada di 2024, banyak pihak sudah memberikan apresiasi kepada para penyelenggara. Seluruh tahapan sudah berjalan dengan baik. Tapi ini menurut ombudsman bagaimana? Sebagai kami
di Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat gitu? Baik, kalau kita misalnya berbicara dari indikator laporan yang masuk ke Ombudsman, memang tidak cukup banyak ya. Jadi dulu pernah ada laporan ketika terkait dengan rekrutmen penyelenggara. Oh iya, Ya, betul. tapi kita bisa paham ya bahwa memang di situ kan ada mungkin harapan masyarakat yang cukup besar, animonya tinggi, sementara kan tempatnya terbatas. Betul. Jadi kita bisa pahami itu bahwa yang namanya seleksi dimanapun kan ada yang tidak bisa diterima. Nah, barangkali ini bisa kita pahami. Nah, meskipun demikian, maka supaya ketika ada pengaduan, ketika ada orang yang komplain itu juga bisa diselesaikan, maka juga kami mendorong pentingnya adanya dalam tahapan itu semacam secara khusus. Kami kan tadi bisa ada tematik, ada season tuh, maka perlu juga membangun pengaduan khusus tentang rekrutmen. Jadi kan dulu pengumumannya kan sudah cukup, ini tuh pengumuman rekrutmen penyelenggara pemilu, atau dulu ada KPU memanggil, PPK memanggil. Nah, barangkali juga perlu diimbangi dengan kanal pengaduan yang secara tematik, supaya tadi tuh meminimalisir tidak ada katakanlah laporan-laporan yang sampai di lembaga selain KPU. Karena kan begini, kalau laporan yang di Ombudsman itu artinya adalah apa? Artinya ada hal yang belum selesai di lembaga yang bersangkutan. Nah, kalau sudah selesai itu kan tidak akan ke Ombudsman. Kira-kira begitu, karena memang salah satu syarat untuk menyampaikan laporan ke Ombudsman adalah sudah melaporkan ke instansi yang menyelenggarakan pelayanan. Ya, kecuali tadi untuk layanan dasar yang sifatnya membutuhkan respon cepat Ombudsman. Misalnya ada kedaruratan, ada menyangkut hak hidup, ada juga yang menyangkut keselamatan. Misalnya kalau orang mau ke rumah sakit kok tidak dapat kamar, itu nggak mungkin Ombudsman mengatakan silahkan lapor dulu ke rumah sakit, karena nanti keburu lewat. Nah, atau sama juga dengan kemarin SPMB, kita juga tidak mensyaratkan harus lapor dulu atau berupaya dulu, karena memang sangat terbatas. Tapi kalau misalnya waktunya masih cukup, kemudian juga memang masih memungkinkan, kami mendorong agar berupaya dulu ke instansi. Supaya apa? Supaya juga instansi lebih paham bahwa ketika mereka tidak melayani dengan baik, ada yang kecewa, ada yang komplain. Nah, maka kemampuan melayani itu juga sangat dipengaruhi kemampuan untuk menyelesaikan komplain-komplain itu. Jadi pelayanan itu adalah kalau misalnya dia sesuai, puas, maka orang akan berikan bintang 5. Sederhananya. Kalau tidak sesuai, mungkin tidak bintang 1, tapi orang akan menyampaikan unek-unek. Nah, kadang-kadang udah unek-unek yang disampaikan tidak pada tempatnya, misalnya di medsos. Kenapa? Karena dia nggak percaya bahwa unek-uneknya itu nanti akan ditindaklanjuti atau diapresiasi kan. Nah, ini yang memang menjadi tantangan kita. Jadi bagaimana kita bahwa menghitung layanan, argonya adalah sampai kita memastikan tidak ada ganjalan, tidak ada komplain yang nanti akan disampaikan ke pihak luar. Ini tantangan kita. Dan ada cukup banyak memang katakanlah penyelenggara layanan, tapi mohon maaf, kebetulan kebanyakan swasta yang itu menjadikan ini sebagai feedback. Jadi bahkan ada satu, katakanlah kalau kami sebutkan, belanja khusus yang memang digunakan untuk mendapatkan feedback yang negatif. Karena kalau misalnya mereka harus melakukan survei lagi, itu mahal. Betul. Nah, sehingga tadi komplain dari pengguna layanan itu sangat mahal, karena banyak perusahaan-perusahaan besar, korporat besar, justru misalnya kami sebutkan, misalnya dulu Rolls Royce. Itu ketika meluncurkan produk, pasti secara khusus dia akan melihat perspektif negatif dari warga, dari untuk upaya perbaikan mereka, sehingga nanti brandnya mereka betul-betul terjaga. Nah, ini memang bicara soal yang excellent banget Nah, kita mungkin masih belum ke sana. Setidaknya kita membuat kesadaran bersama bahwa ketika kita melayani, ya kita juga harus menghindari hal-hal yang membuat orang tidak suka dengan layanan itu. Atau kalau dalam konteks pelayanan publik itu adalah yang disebut dengan maladministrasi, yaitu perilaku yang tidak sesuai, perilaku yang melampaui kewenangan, mengabaikan, yang kemudian menyebabkan pelayanan tidak baik. Misalnya ada dan penundaan berlarut, orang berlama-lama, orang nggak ada yang suka. Itu lama. Kemudian juga
prosedurnya menyimpang, atau bahkan di beberapa tempat misalnya ada permintaan sejumlah uang, dan karena sesungguhnya ini juga kalau dibiarkan akan menjadi potensi korupsi, atau Betul. mungkin penyelenggaraan lainnya tidak kompeten, tidak profesional, Betul. atau mungkin diskriminatif, ada konflik kepentingan. Ini cukup banyak bentuk-bentuk maladministrasi. Ini kan berarti juga merupakan salah satu bentuk pelayanan KPU Betul. kepada sesama jajaran penyelenggara ya Ibu. Kalau dari hasil mungkin proses di Ombudsman di pemilu di 2024 maupun di Pilkada, dari tadi salah satu contoh yang disampaikan Ibu adalah dari tahapan pembentukan badan penyelenggara ya. itu, apakah ditemukan hal-hal yang sebenarnya memang harus diperbaiki oleh KPU begitu ya? Baik, jadi karena kami juga ada, katakanlah dari Ombudsman itu kan tidak hanya sekedar kalau ada laporan langsung dicari-cari kesalahannya. Kita bukan tipe, maaf ya bahasanya dulu, bukan polisi yang mengintai di tikungan. Ya, jadi yang dan kalau ada yang salah buru-buru nih. Nah, maka kita berkoordinasi dengan KPU. Kami dulu ingat di sebuah kabupaten, kami langsung sampaikan, Pak, Ibu, Mas, Mbak, ini ada aduan begini-begini, bisa nggak diselesaikan dengan baik? Nah, kemudian diselesaikan dulu. Nah, kami konfirmasi kepada yang lapor ke Ombudsman, Bapak Ibu, apakah penyelesaian dari KPU sudah cukup? Apakah sudah menyelesaikan? Nah, alhamdulillah dari 3 tempat lokus yang lapor di kami sudah selesai, sehingga tidak lanjut dengan pemeriksaan. Nah, kalau yang lanjut adalah kalau enggak Bu, kami belum, maaf dalam tanda petik ya, belum selesai masalahnya, penyelesaiannya belum optimal, maka lanjut di pemeriksaan. Nah, untuk pemilu kemarin dan sebelumnya juga tidak ada yang lanjut ke pemeriksaan. Nah, memang ada yang perlu jadi perhatian kami adalah kemarin yang cukup menjadi hatu substansi laporan juga masalah netralitas ASN. Ya, ada laporan ke kami, tapi kami paham itu bukan semata-mata kewenangan KPU. Jadi kami berkoordinasi juga dengan, ketika itu masih komisi ASN, masih ini ya, masih eksis, maka kami sampaikan berkoordinasi juga dengan komisi ASN, dan kami juga ketika itu ada semacam ini ya, gugus tugas khusus dengan kepala-kepala badan kepegawaian di daerah dan BKN untuk terkait dengan netralitas ASN. Ini kan terkait dengan sesama penyelenggara mungkin ya Ibu, banyak ya ini. Kalau terkait dengan pelayanan KPU kepada pemilih dan peserta Ibu, apakah ada keluhan yang masuk ke Ombudsman? Ada, kemarin misalnya terkait ketika pencalonan legislatif. Jadi ada salah seorang caleg yang merasa bahwa ada persoalan ketika mau ditetapkan, karena memang ketika itu kan untuk kepala desa syaratnya kan harus ada pemberhentian dari bupati. Nah, itu tidak kunjung turun, kemudian berharap dari penyelenggara pemilu ya, ketika itu mungkin ikut memfasilitasi, mengordinasikan, itu memang sempat agak lama tertunda. Kemudian juga akhirnya kami sama-sama berkoordinasi, karena kebetulan kami juga dengan pemerintah daerah ada kebanyakan ada MOU juga, nota kesepakatan bahwa apapun yang dimintakan pelayanannya, termasuk dalam hal pelayanan pemilu, agar disegerakan. Akhirnya di sebuah kabupaten itu memang cukup signifikan ya jumlahnya, jadi semua caleg yang dari kepala desa itu terhambat. Akhirnya bisa, alhamdulillah sesuai dengan tahapan, bisa diturun SK-nya sudah turun, sehingga caleg itu tetap punya kesempatan untuk untuk berkontestasi lah, atau mengikuti sebagai calon DCT. Dan juga sempat masuk di kami, karena kemudian juga kami banyak mahasiswa magang ya, itu mengatakan, aduh Bu, kita kok nggak tahu ya kalau tahapan-tahapan tentang daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus. Kami sampaikan, ya memang kalau untuk pemilu itu kan ada keterbatasan. Karena apa? Surat suara itu nggak bisa dicetak suka-suka, karena kebetulan kami pernah punya pengalaman di pemilu ya, sehingga mungkin ketika menjelaskan bisa lebih enak saja. Jadi nggak bisa, surat-suara itu nggak bisa difotokopi kalau kurang, tapi memang itu sangat terbatas, sehingga terkait dengan daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus itu memang sudah ada tahapannya. Itu memang yang kemarin sempat menjadi satu atensi di kami. Kemudian juga karena pada pemilu sebelumnya pernah ada keluhan masalah distribusi logistik, maka secara tematik kemarin kami melakukan bukan pengawasan ya, paling nggak koordinasi pada saat distribusi
koordinasi logistik sampai dengan di TPS. Jadi kita ikut melakukan pengawasan secara ini aja secara umum. Oh, berarti bukan hanya prosesnya secara administrasi, tapi secara langsung juga Betul, ombudsman kami melakukan check spot di beberapa kabupaten kota. Ini sebagai salah satu perannya ombudsman bukan sih? Ya, jadi kita memang supaya tidak terjadi masalah, kita kan cegah dulu di awal, karena kan kalau itu tidak dicegah itu akan berpotensi terjadinya hal yang tidak sesuai, atau dalam konteks pelayanan publik akan terjadi maladministrasi. Jadi mungkin kita memang perlu sering-sering mengenalkan kata apa sih maladministrasi. Jadi gampangnya itu adalah semua hal, semua perilaku penyelenggara pelayanan yang menyebabkan layanan tidak baik. Layanan tidak baik. Iya. Padahal layanan tidak baik bukan hanya sekedar di administrasi saja, tapi secara langsung ketemu pertemuan gini mungkin salah ngomong aja bisa jadi. Termasuk ketika perilaku pelayan itu kan harus sopan, ramah. Itu kadang kalau kita datang, mohon maaf sekali, kita datang ke instansi perbankan, apalagi kalau swasta, itu kan orang belum datang, tuh dibukakan pintu. Ada yang bisa dibantu, padahal mohon maaf, mereka dibayar bukan oleh uang rakyat. Sementara penyelenggara pelayanan yang justru dibayar dari uang rakyat, pajak rakyat, itu tuh belum begitu perilakunya. Nah, maka kita memang PR besar sederhana sekali adalah perilaku pelayanan, dan ini termasuk yang cukup sering dilaporkan ke ombudsman, terutama untuk pelayanan langsung, misalnya yang tidak ramah, atau yang ini kemarin terakhir, jadi ada petugas layanan yang mendamping langsung menjudge, sampai sekarang dia lapor ke ombudsman, pokoknya saya nggak terima kalau saya disebut seperti itu, pokoknya si penyelenggara itu harus minta maaf dan seterusnya. Itu cukup sering terjadi. Malah hal-hal yang ketemu langsung itu yang menjadi. Betul. Tapi saya juga sering lihat ini lewat medsosnya ombudsman. Ibu langsung turun ke jalan, melihat kondisi jalan langsung, cek infrastruktur yang dinikmati oleh masyarakat begitu. Itu mungkin juga bagian dari kita ingin berinteraksi, menginformasikan bahwa ini juga bentuk pelayanan yang diawasi oleh ombudsman, dan masyarakat boleh melaporkan. Karena cara lapor di ombudsman itu cukup simpel ya. Misalnya kalau memang takut takut bisa dirahasiakan, dan yang paling pokok memang untuk lapor di pelayanan publik adalah harus korban langsung. Jadi orang yang pernah mengakses pelayanan. Tidak bisa sebagai misalnya maaf ya pemerhati atau apa, itu hanya bisa menginformasikan. Tapi kalau untuk lapor harus orang yang memang mengalami itu, supaya kita bisa spesifik apa yang memang harus diperbaiki, apa yang memang tidak sesuai. Nah ini tapi harapannya sih di KPU nggak akan ada ya Bu teman pemilih yang merasakan kurang puas dengan KPU begitu sampai lapor ke ombudsman. Kami sih tidak berharap seperti itu. Kalau kami sih berpikirnya begini, kalau untuk tahapan pemilu secara regulasi kan sudah ada yang mengawasi. Jadi memang kalau ada yang menyampaikan laporan ke ombudsman ketika itu, kalau terkait dengan tahapan pemilunya, proses pemilunya, kami arahkan untuk lapor ke Bawaslu. Kalau kemudian terkait dengan perilakunya, lebih tepat mungkin ke DKPP. Jadi kalau di di penyelenggaraan di pemilu, mungkin kalau terkait informasi mungkin lebih banyak nanti ke teman-teman komisi informasi. Tapi mungkin nanti yang akan coba kita lihat adalah kalau memang sudah ada produk. Nah misalnya ini produknya adalah pelayanan pemilih, ini sebenarnya adalah produk layanan. Jadi bahwa masyarakat itu memang punya hak untuk dilayani sehingga masuk DPT. Nah memang ini ada irisan ya antara kewenangan di Bawaslu maupun dengan ombudsman. Makanya kami kemarin tahun 2024 itu juga ada semacam MOU dengan Bawaslu. Jadi intinya kalau terkait karena ketika tahapan ya, tapi mungkin kalau dari luar tahapan nanti berbeda lagi. Tapi harapannya semoga di KPU juga mengoptimalkan kanal dan pengolahan pengaduan di internal. Jadi karena KPU kan juga termasuk lembaga penyelenggara pelayanan, maka salah satu hal yang sangat penting adalah harus menyediakan pengolahan pengaduan juga yang sesuai. Harus ada pejabat pengelola pengaduannya, harus ada petugasnya, sampai dengan SOP-nya, bahkan jangka waktu masyarakat itu bisa memperoleh kepastian penyelesaian pengaduan tersebut. Sangat memberikan insight banget ini Bu untuk KPU, karena kan pasca
pemilu dan Iya, pemilihan pasti betul. ini bukannya agak longgar sih, bukan Bu, masih ada aktivitas Ini yang kita lain, untuk tapi berbenah lah ya, iya, memperbaiki, ya. ya tapi tetap ada aja teman pemilih yang Betul. menghubungi kami, dan banyak aktivitas yang kami lakukan, salah satunya memberikan pendidikan pada pemilih. Kemudian ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Tetap Betul. kami membutuhkan respon dari teman pemilih secara langsung, partisipasi aktif gitu deh, Bu. Iya. Harapan dari Ombudsman untuk teman pemilih, Ibu, ini pasca pemilu dan Iya. menjelang pemilu selanjutnya. Betul, tadi ya kami mungkin mengulangi dari yang di awal bahwa karena masyarakat sudah menggunakan hak pilihnya, Iya. pastikan ketika memilih tuh ya mungkin tidak harus sampai detail ya, itu kan memahami paling tidak apa sih yang dijanjikan dari calon kepala daerah dulu. Maka inilah saatnya untuk juga mengamati, kemudian juga mencermati apakah yang dijanjikan itu juga bagian yang sudah dilaksanakan. Ini kan bagian dari pendidikan pemilih, atau mungkin KPU bisa juga bersama-sama dengan masyarakat. Ini kemarin beberapa teman-teman masyarakat sipil itu memfasilitasi, misalnya ya buat seru-seruan misalnya ya 100 hari kinerja Gubernur Jawa Tengah, apakah sudah sesuai dengan janji kampanye. Ini kan bagian-bagian dari yang mencerdaskan pemilih. Nah, kemudian juga dari penyelenggara pemilu, kami juga sangat mendorong adalah bahwa supaya nanti pelayanan publik itu semakin baik, maka perlu ada yang namanya penyusunan standar pelayanan publik. Jadi kami memang bekerja sama dengan banyak penyelenggara pelayanan, termasuk di layanan lain di Pemda maupun layanan lembaga vertikal, untuk memetakan apa sih produknya. Ini kan harus tahu betul produknya di KPU itu apa saja. Misalnya tadi ya ada daftar pemilih berkelanjutan, ada mungkin juga nanti pelayanan informasi, maka di situ harus ada namanya standar pelayanan publik. Nah, kami kebetulan ada yang namanya keasistenan pencegahan maladministrasi, itu memang mendampingi banyak apa ya kami katakan unit-unit penyelenggara layanan untuk melakukan review terhadap SOP tersebut, bagaimana terhadap kompetensi penyelenggara. Ini yang kami lakukan. Nah, sehingga kami juga sangat terbuka supaya nanti kita sama-sama mengoptimalkan pelayanan. Maka dari KPU bisa bekerja sama dengan Ombudsman, mungkin nanti juga dengan teman-teman di kabupaten kota untuk melihat apakah semua pelayanan KPU, baik KPU provinsi maupun kabupaten kota, sudah sesuai dengan standar pelayanan publik. Betul. Nah, kemudian juga tadi termasuk bagaimana sih caranya mengolah pengaduan, kalau bahasa kami pengaduan yang progresif, yaitu penyelesaian pengaduan yang memberikan solusi dan masyarakat yang mengadu itu akhirnya bisa lega meskipun tidak selalu sesuai dengan harapannya. Kami ada yang namanya pendekatan progresif partisipatif, nyambung ya dengan partisipasi pemilih. Sehingga ini sangat terbuka nanti bagi teman-teman di KPU, baik di jajaran komisioner maupun di sekretariat, untuk sama-sama belajar bersama terkait dengan progresif partisipatif. Ini yang diterapkan di negara-negara yang kalau sekarang kita sebutkan negara-negara yang paling berbahagia. Itu negara-negara yang paling bagus pelayanan publiknya. Negara-negara Denmark, Skandinavian, Swedia, Finlandia, termasuk di Belanda, itu adalah negara-negara yang sekarang diukur negara yang paling berbahagia. Ternyata kenapa? Karena pelayanan publiknya sangat baik. Indikatornya apa? Karena semua masalah-masalah itu diselesaikan dengan baik antara warga dengan pemerintahnya. Sehingga ada yang dikatakan dengan bagaimana membangun hubungan yang menyenangkan antara pemerintah dengan warga. Konsekuensinya, akibatnya bahkan apa di sana yang namanya lapas, rutan, atau orang kadang sebut mungkin penjara, itu sangat sedikit. Karena masyarakatnya berbahagia, pelanggaran-pelanggaran itu sedikit, orang itu juga patuh. Kenapa orang itu patuh? Karena percaya dengan pemerintahnya. Kenapa percaya? Karena pemerintahnya memberikan layanan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nggak sesuai, dipersilahkan menyampaikan pengaduan dan diselesaikan secara tuntas. Terbuka, memberikan kenyamanan tentunya. Jadi yang kepercayaan itu tadi yang dan kebetulan Mbak Nunung, negara-negara yang kami sebutkan adalah negara tempat lahirnya Ombudsman.
luar media. biasa Ya, ya. jadi harapannya ombudsman di Indonesia juga seperti itu. Nah, kalau sekarang kita belum bisa seperti itu, berarti ombudsman di Indonesia juga belum maksimal, belum optimal. Ini tantangan bagi kami juga, dan tentunya ombudsman membutuhkan kolaborasi Ya. bersama-sama termasuk dengan teman-teman di KPU. Siap, kami juga akan tetap nyolek ombudsman Siap, Mbak Dono. di tahapan maupun di luar tahapan pemilu maupun pilkada tentunya, Ibu. Ibu, terima kasih sekali sudah bersedia berbagi dengan teman pemilih, dan kami masih menunggu kehadiran Ibu di podcast KPU Jateng untuk memberikan berbagi lah ya dengan teman pemilih. Sekali lagi terima kasih, Ibu. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Nunung, senang bisa ketemu lagi meskipun tidak ada tahapan dulu, tetap semangat. Iya, sekali lagi minta dukungan dari ombudsman tentunya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ibu Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi lainnya yang tentunya penting untuk kita ikuti bersama. Sampai jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.